Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi salih-salihahku. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Allah selalu melimpahkan berkah dan rahmatnya untuk kita semua. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Muatan pelajaran yang akan kita pelajari yaitu IPS dalam materi manfaat sumber daya alam. Ikuti pembelajaran hingga selesai. Mari kita mulai. Masih ingat tentang pengertian sumber daya alam? Sumber daya alam yaitu semua kekayaan berupa benda mati maupun benda hidup yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ada dua jenis sumber daya alam. Yang pertama dapat diperbarui dan yang kedua tidak dapat diperbarui. Berikut paparan manfaat sumber daya alam. Untuk yang dapat diperbarui bisa berupa pangan, industri dan hutan, serta obat. Sedangkan untuk yang tidak dapat diperbarui, ada sumber energi, perhiasan, dan juga alat-alat. Mari kita bahas satu persatu. Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang pertama, tumbuhan pangan. Fungsinya adalah sebagai penghasil energi tubuh berupa karbohidrat. Contohnya adalah padi, jagung, gandum, dan juga sagu. Yang kedua, tumbuhan industri. Manfaatnya sebagai bahan industri dan juga perdagangan. Contohnya adalah kapas, kelapa sawit, karet, dan cendana. Yang ketiga, tumbuhan hutan. Fungsinya adalah sebagai mencegah erosi dan juga banjir dan sebagai bahan furnitur rumah tangga. Contohnya adalah jati, damar, dan juga rotan. Berikutnya ada hewan ternak. Hewan ternak bermanfaat sebagai sumber protein hewani, penghasil susu, daging, dan juga telur. Ada juga untuk membantu pekerjaan manusia. Contoh hewan ternak yaitu berupa kuda, sapi, kambing, dan ayam. Tahukah kamu ada tanaman kesehatan? Ya, namanya adalah toga. Singkatan dari tanaman obat keluarga. Tanaman toga sendiri merupakan tanaman hasil budidaya rumahan yang berkhasiat sebagai obat. Apa saja jenis-jenisnya? Yang pertama, kunyit. Fungsinya adalah sebagai obat tradisional untuk mengobati diare, masuk angin, dan juga mah. Sebagai bumbu dapur dan juga pewarna alami. Yang kedua ada jahe. Sebagai obat tradisional untuk mengobati sakit pinggang, masuk angin, dan juga batuk. Selain itu, dia juga bermanfaat sebagai rempah-rempah dan juga penghangat tubuh.
Lalu ada kencur sebagai obat tradisional untuk mengobati sakit kepala, melancarkan keringat, obat batuk. Serta dia mengandung minyak asiri dan juga mengeluarkan dahak saat batuk. Lalu ada cengkeh. Cengkeh sebagai obat tradisional untuk mengobati rematik, sakit gigi, dan infeksi. Untuk menghilangkan rasa nyeri dan juga campuran bahan pada rokok. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang pertama ada batu bara. Fungsinya yaitu menghasilkan metanol, bahan bakar kompor briket, menghasilkan gas, dan pembangkit listrik. Lalu ada minyak bumi. Fungsinya adalah sebagai bahan bakar, sumber energi kendaraan bermotor, dan juga pembangkit listrik. Serta ada beberapa jenis logam. Ada tembaga, emas, nikel, besi, bauksit, dan juga timah. Fungsi tembaga yaitu sebagai bahan penghantar konduktor dalam kabel. Emas dan perak sebagai perhiasan, nikel sebagai pelapis, besi sebagai bahan dasar mesin, bauksit sebagai bahan dasar aluminium, dan timah sebagai pelapis seng. Persebaran sumber daya alam di setiap daerah sangatlah berbeda, tergantung oleh beberapa faktor. Berikut adalah faktor penyebab potensi sumber daya alam berbeda dari setiap daerah. Yang pertama, iklim atau cuaca. Tergantung dengan kondisi dari suatu daerah. Ada yang tropis, subtropis, gurun, kutub, atau dingin. Yang kedua, musim. Ada musim hujan, musim kemarau, musim salju, musim panas, musim semi, dan juga gugur. Dan yang terakhir yaitu tentang keadaan geografi, seperti daerah pantai, dataran tinggi, dataran rendah. Itu yang menyebabkan perbedaan sumber daya alam dari setiap daerah. Contohnya yang pertama adalah daerah pantai. Daerah pantai adalah pemasok produk perikanan. Dataran rendah adalah berupa hasil olahan industri. Serta dataran tinggi berupa produk perkebunan. Oleh karena itu, tidak ada satu daerah pun yang memiliki sumber daya alam yang lengkap, sehingga manusia harus mengadakan pertukaran sumber daya alam. Ingat. Nah, pada zaman dahulu, sebelum dikenal dengan istilah jual beli, maka kita akan menukar barang kita. Istilahnya dikenal dengan istilah barter. Barter adalah pertukaran barang dengan barang yang senilai. Nah, yang akhirnya muncullah aktivitas ekonomi. Berikut adalah aktivitas ekonomi yang ada pada zaman sekarang. Yang pertama, pasar. Yang kedua, supermarket. Yang ketiga, minimarket. Dan yang terakhir, warung. Selain diperdagangkan di dalam negeri, ternyata
kita juga memiliki perdagangan di luar negeri juga. Namanya adalah perdagangan internasional. Istilahnya ada dua golongan, yaitu import dan juga ekspor. Import yaitu kita memasok barang dagangan dari luar negeri ke dalam negeri, sedangkan ekspor kita menjual barang dari dalam negeri menuju ke luar negeri. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi sudah kita lalui. Nah, sekarang kita akan mengulas tentang tugas yang harus kalian kerjakan. Tugasnya adalah lengkapilah tabel berikut. Ditulis tabelnya juga ya. Nah, ada 10 sumber daya alam yang ada. Kalian cari manfaat dan juga tempat dipasarkan. Contoh yang pertama yaitu kunyit. Manfaatnya sebagai bumbu masakan, jamu, serta pewarna alami. Tempat dipasarkannya adalah pasar dan juga supermarket. Silakan kalian kerjakan nomor 1 hingga nomor 10 di buku tulis kalian ya. Nah, perlu kalian perhatikan bahwa kita berhak mengkonsumsi suatu barang ataupun bahan. Tetapi yang wajib kita ingat yaitu kita juga harus mengatur jumlah sampahnya. Nah, yang wajib kalian lakukan yaitu lakukan aktivitas kecil manajemen sampah dan sayangilah bumi kita agar lestari hingga kapanpun. Semoga materi pada pagi hari ini bermanfaat untuk kalian. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya akhiri perjumpaan pada pagi hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.